Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Hana Gapin Ivana Manajer dari kelas 11 MIPA. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian nih belajar tentang koloid. Tapi nggak cuma belajar loh, aku juga mau ngajak kalian praktek bagaimana sih cara membuat koloid itu. Nah, tapi sebelum kita praktek, yuk kita dengerin penjelasannya dulu. Nah, biar nggak bingung nanti pas praktek, aku mau jelasin ke kalian dulu nih, apa sih yang dimaksud koloid. Koloid berasal dari kata kolia, yang dalam bahasa Yunani berarti lem. Istilah koloid pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Graham pada tahun 1861 berdasarkan pengamatannya terhadap gelatin yang merupakan kristal tetapi sukar mengalami difusi. Padahal umumnya kristal mudah mengalami difusi. Oleh karena itu, zat semacam gelatin ini disebut dengan koloid. Koloid atau disebut juga dispersi koloid atau sistem koloid sebenarnya merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Pada umumnya koloid mempunyai ukuran partikel antara 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Beberapa koloid tampak jelas secara fisik, misalnya santan, susu, dan lem. Tetapi beberapa koloid sepintas tampak seperti larutan. Nih contohnya larutan kanji yang encer dan agar-agar yang masih cair. Oleh karena itu, ukuran partikelnya relatif kecil. Sistem koloid tidak dapat diamati dengan mata, tetapi dapat diamati dengan mikroskop dengan tingkat pembesaran yang tinggi, atau yang disebut juga dengan mikroskop. Koloid juga dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari loh. Nah, misalnya nih, santan, susu, es krim, debu, apa aja? Oh, dan asap. Selain itu, roti, kue, dan agar merupakan bahan makanan yang merupakan sistem koloid. Beberapa zat tidak dapat larut agar stabil dibuat sebagai koloid. Misalnya bahan kosmetik kayak lipstick, terus pembersih muka, dan minyak rambut. Oh iya, obat-obatan yang sukar larut biasanya juga dibuat sebagai koloid loh. Misalnya nih, sirup, obat batuk, nah, atau juga dan minyak ikan. Udah tahu kan kalian apa yang dimaksud koloid sekarang? Nah, untuk praktek kali ini aku akan membuat es krim yang merupakan salah satu contoh koloid. Es krim adalah buih setengah beku yang mengandung lemak teremulsi dan udara. Sel-sel udara yang ada berperan untuk memberikan tekstur lembut pada es krim tersebut. Tanpa adanya udara, emulsi beku tersebut akan menjadi terlalu dingin dan terlalu berlemak. Es krim dengan kandungan udara lebih banyak akan terasa lebih cair dan lebih hangat sehingga tidak enak dimakan. Walaupun es krim tampak sebagai wujud yang padu, bila dilihat dengan mikroskop akan tampak ada 5 komponen penyusun, yaitu krim, skim, air, gula, dan stabilizer. Kadar air dalam es krim antara 60-62%. Jika air terlalu banyak, maka es krim menjadi kasar. Jika air terlalu sedikit, maka es krim akan menjadi terlalu padat. Untuk bisa creamy, 60-62% itu sudah ukuran yang teruji. Dengan demikian, maka kadar bahan kering adalah 38-40%. Dalam pembuatan es krim terjadi 2 proses koloid, yaitu yang pertama proses emulsi cair dan yang kedua buih cair. Nah, emulsi cair adalah di mana suatu zat cair terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan yaitu pencampuran lemak dengan air, kandungan lemak dan air yang terkandung dalam susu. Nah, kalau yang buih cair adalah di mana suatu gas terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan dengan pencampuran krim, hasil pencampuran telur dan gula yang menghasilkan busa
dan mencampurkan campuran tersebut ke dalam zat cair yang berupa susu. Pembuatan es krim termasuk ke dalam pembuatan produk koloid secara dispersi. Cara dispersi adalah dengan mengubah partikel-partikel kasar yang terdapat dalam gula dan krim menjadi partikel koloid. Pembuatan es krim tepatnya dibuat dengan dispersi mekanik, yaitu dengan menggunakan mixer. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan es krim adalah lemak susu, padatan susu tanpa lemak, bahan penstabil, emulsifier, flavor, dan total padatan.